Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama obrolan budaya, kali ini bersama produksi RRI Cirebon. Dan saya Dewi Puja yang akan menemani Anda kurang lebih 60 menit ke depan. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, Cirebon menjadi salah satu dari sekian banyak daerah yang ada di Nusantara kita ini memiliki kekayaan seni, tradisi, dan budaya yang lahir dari masa lalu hingga di era kekinian, menjadi potensi artistik yang tentu saja melahirkan gagasan dan semangat untuk melestarikan, mengembangkan, bahkan melakukan proses penciptaan karya-karya baru dari anak bangsa tentu saja. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Net, seni tradisi yang tercipta dari masa lampau menjadi kekayaan yang kemudian menyebabkan Cirebon hingga saat ini menjadi salah satu kota yang juga rujukan, menjadi kota yang jadi rujukan atau referensi dari sekian banyak kota yang ada di Indonesia untuk kemudian dipublikasikan sebagai kota yang layak untuk dikunjungi oleh masyarakat Nusantara dan juga masyarakat dunia. Iya, salah satu acara yang menjadi acara tahunan di pemerintah kota Cirebon yang merupakan salah satu acara yang cukup menarik. Mungkin dari sekian banyak kota yang ada di Cirebon, ini salah satu acara yang mungkin satu-satunya yang jadi pilot project untuk kota-kota lain. Ya, adalah namanya Festival Film Kampung. Ya, yang merupakan salah satu dari sekian banyak event tentu saja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota Cirebon yang berupaya untuk melakukan kolaborasi kreativitas yang diharapkan kemudian mampu menumbuhkan aspek pariwisata, meningkatkan ekonomi, dan menghindari ketidakseimbangan pembangunan di kota Cirebon. Nah, selama 60 menit ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan narasumber kami yang sangat luar biasa malam hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu narasumber saya pada kesempatan hari ini. Kita sapa pertama nih, beliau orang nomor 1 di kota Cirebon. Ada Bapak PJ Wali Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Agus Mulyadi MSI. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Dewi dan pemirsa RRI Net. Ya, terima kasih Pak Wali untuk kesempatan waktunya di tengah untuk bisa bergabung. Di tengah kepadatan acara, alhamdulillah Pak Wali menyempatkan ya untuk hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ya, dan selain Pak Wali, kita juga ada Mas Dedi Setiawan, tapi kalau orang Cirebon lebih dikenalnya dengan nama Mas Dedi Kampleng. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam. Ya, dan beliau ini adalah juga salah satu tokoh yang juga punya pengaruh di kota Cirebon ya Pak Wali ya. Dia seniman Cirebon dan salah satu yang menjadi inisiator program acara Festival Film Kampung. Ya, kemudian ini yang juga luar biasa, saya hadirkan malam hari ini, jauh-jauh datang dari Jakarta, sengaja datang untuk obrolan kita malam hari ini, ada Bang Tarmizi Abka. Nah, ini untuk orang-orang Jakarta mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau. Orang Indonesia. Iya, orang Indonesia bahkan ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, terima kasih atas kehadirannya Bang. Beliau ini produser, sutradara film nasional, bahkan kalau nggak salah 15 tahun gabung sama sutradara Hanung Bramantyo ya? Iya, betul. Banyak banget tuh, film-filmnya ya, garapan-garapan beliau sama Mas Hanung, mulai dari Ainun Abibi kalau nggak salah. Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta juga. Ya. Wah, luar biasa, tepuk tangan ya buat beliau nih. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, untuk obrolan budaya malam hari ini, pendengar, kita mengangkat tema tentang Festival Film Kampung sebagai wadah eksistensi potensi daerah. Iya, dan sepertinya saya akan langsung bicara nih sama yang punya Cirebon. Daerah, yang punya Cirebon ini, Pak Wali. Ya, Pak Wali mungkin Pak Wali mungkin bisa diceritakan atau bisa digambarkan lah, deskripsinya seperti apa sih kota Cirebon dari dulu sampai sekarang nih, Pak Wali. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Terima kasih atas kesempatan dan sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa hadir berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh hebat ini difasilitasi oleh RRI Net. Dan sebagai pengantar juga Mbak Dewi, kita saat ini sedang berada di salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Kota Cirebon, yaitu Vihara Dewi Ulas Asih. Kami ucapkan terima kasih ini sudah memfasilitasi dan ini menjadi bagian dari kebanggaan kita semua. Dan kemudian terkait dengan hari Insya Allah nanti tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, Kota Cirebon, khususnya Cirebon, memperingati hari jadi yang ke-597. Bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2024. Momentum Hari Jadi Cirebon tahun ini adalah momentum yang istimewa karena ini mulai berlaku Perda nomor 4 tahun 2024 terkait dengan penetapan Hari Jadi Cirebon yang tetap dilaksanakan berdasarkan penanggalan Hijriah. Jadi setiap tahun tahun Masehinya pasti akan berbeda, maju terus. Dan ini mungkin satu-satunya di wilayah di Indonesia yang menggunakan hari jadi untuk sebuah kota itu menggunakan tahun Hijriah. Jadi kita tidak menggunakan Kota Cirebon karena kalau Kota Cirebon sebagai wilayah administratif memang ada lagi penetapannya. Tapi kita sebagai sebuah wilayah yang awal didirikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati yang menetapkan, kemudian hasil dari sebuah diskusi panjang dengan teman-teman budayawan, para akademisi, sehingga menetapkan bahwa 1 Muharram itu menjadi bagian dari Hari Jadi Cirebon, bukan hari ulang tahun Kota Cirebon. Oh gitu, Hari Jadi. Hari Jadi Cirebon itu yang tercantum di dalam Perda nomor 4 tahun 2024. Dan kemudian kalau kita lihat Kota Cirebon sebagai sebuah wilayah administratif yang menjadi bagian dari pusat jasa untuk wilayah yang disebut bisa menjadi bagian dari Cirebon Raya. Kalau di dalam penetapan rencana tata ruang Provinsi Jawa Barat, atau kita lebih mudah menyebutkan sebagai sebuah wilayah aglomerasi itu dengan sebutan Ciayu Majakuning, yang merupakan bagian dari akronim yang namanya dulu Wilayah 3 Cirebon. Ini yang kalau akronim ini kan semuanya terwakili di dalam singkatan Ciayu Majakuning yang meliputi Cirebon Kota, Kabupaten, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Dan kalau kita bicara Kota Cirebon yang saat ini sudah memasuki usia yang ke-597, kalau kita flashback ke belakang sebagai sebuah pusat perdagangan pada zaman dahulu, terlalu jauh mungkin. Tapi dari sisi budaya, ini yang memang menjadi bagian dari concern pemerintah untuk bisa terus kita lestarikan dan mudah-mudahan dengan dukungan dari masyarakat tetap berjalan. Tapi dari sisi pembangunan kita mungkin flashback di 2 dekade terakhir lah, dari 2005 sampai 2025, karena ternyata rencana pembangunan jangka panjang daerah kita berakhir tahun depan dan kita harus segera menyusun RPJPD yang nanti akan paralel dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, kemudian rencana RPJPD tingkat provinsi dan RPJPD tingkat Kota Cirebon. Kenapa kemudian dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak sebagai bagian dari tahapan kemarin pemilihan legislatif, pemilihan presiden? Ini bagian dari sebuah keselarasan baik dari dokumen perencanaan maupun juga periodisasinya. Jadi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu baik dari sisi perencanaan punya keselarasan, dari sisi periodisasi juga punya kesamaan. Sehingga apa yang direncanakan pusat itu harus sama dengan apa yang direncanakan di kabupaten kota yang menjadi bagian wilayah terendah di secara administratif. Dan kalau kita lihat 2005 sampai 2025, bagian dari yang akan kita selesaikan tahapan 2 dekade yang sudah kita laksanakan, kami rasa sudah
banyak keberhasilan yang bisa kita capai oleh para pendahulu pemimpin kita, termasuk juga masyarakat Kota Cirebon. Tapi juga ada banyak kekurangan yang harus kita kejar, dan ini kita sedang susun, dan mudah-mudahan rencana tanggal 17 Juli kita akan sampaikan kepada DPRD untuk bisa ditetapkan menjadi Raperda, dan disitulah kita akan menyusun sebuah dokumen perencanaan Kota Cirebon ini mau dibawa kemana 20 tahun yang akan datang, dan nanti secara tahapan 5 tahunan itu yang nanti akan menjadi bagian dari tugas para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nanti menjadi bagian dari pengemban amanah melalui pilkada. Dan di situ kita harapkan kita bisa sama-sama membangun Cirebon untuk 20 tahun yang akan datang, yang mudah-mudahan tujuan dari peningkatan kesejahteraan itu menjadi bagian dari fokus. Itu mungkin kalau kita gambarkan secara detail, secara angka mungkin waktunya nggak cukup. 2 jam ya Pak? 2 jam mungkin. Tapi yang menarik adalah bahwa ketika banyak orang di luar kota Cirebon yang mengenal Cirebon itu adalah akan tradisi, seni budaya yang kulturnya itu sangat beragam. Nah, melihat potensi ini, seperti apa pemerintah daerah kemudian mengembangkan potensi-potensi tersebut, Pak Wali? Kita yang pertama dari sisi budaya punya keberagaman yang luar biasa. Dari sisi moderasi beragama, semua agama, semua tempat ibadah ada di Kota Cirebon. Kita mungkin satu-satunya wilayah yang memiliki 4 keraton di satu wilayah. Kita punya juga masjid kuno, kita juga punya gereja-gereja yang sudah didirikan lama, dan kita juga punya tempat peribadatan untuk kaum Buddha, Konghucu yang seperti yang saat ini kita. Ini potensi yang luar biasa, yang kemudian dari sisi aksesibilitas, Cirebon ini semua dilewati. Akses jalan tol kita lewat, kereta api 24 jam, Bandara Kertajati yang kita dorong untuk segera bisa optimal, itu kan menjadi bagian dari modal. Tinggal bagaimana kemudian kesiapan kita untuk bisa menarik dari sisi pariwisata, dari sisi budaya, dari sisi perdagangan jasa, supaya Cirebon ini menjadi sebuah tujuan, sebuah perantara atau hub untuk wilayah sekitarnya. Karena kita tidak punya sumber daya alam, Mbak Dewi. Itulah yang kita kembangkan dari budaya, pariwisata, termasuk juga dari mais, dari perdagangan, itu yang mungkin akan menjadi bagian dari inti. Dan ini sudah berjalan, tinggal bagaimana optimalisasi supaya bisa membawa dampak langsung terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat Cirebon cuma jadi penonton saja. Itu Mbak Dewi. Ya, nanti kita akan membahas tentang bagaimana kemudian pemerintah daerah mensupport satu event yang luar biasa, yaitu Festival Film Kampung. Nanti kita akan tanya dan kupas habis bersama dengan inisiatornya, dan bagaimana kemudian pengamat film melihat potensi yang kemudian acara ini menjadi agenda tahunan pemerintah daerah Kota Cirebon ya. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali bersama 3 narasumber saya yang hebat malam hari ini. Jangan kemana-mana. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, Kota Cirebon dan empal gentong seperti 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Di antara beragam kuliner khas Cirebon, Jawa Barat, empal gentong adalah salah satu yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke Cirebon. Empal gentong adalah masakan sejenis gulai yang berisi potongan daging sapi cincang yang diberi kuah santan. Empal gentong biasanya dimakan dengan lontong atau nasi dan disajikan dengan cabai bubuk. Soal rasa, empal gentong memiliki cita rasa segar dan gurih karena kuah santan dan perasan jeruk nipis. Menurut sejarah, empal gentong sejatinya bukan masakan murni buatan penduduk Cirebon. Empal gentong adalah masakan khas Timur Tengah yang sudah ada di Cirebon sekitar abad ke-18 hingga 19. Soal namanya yang unik, yaitu empal gentong, karena pada saat itu masyarakat tidak mengenal panci, sehingga mereka memasak gulai dengan wadah berupa gentong.
Jelajah Nusantara. Danau Gunung Tujuh merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi, tepatnya di Desa Pelompek, Kecamatan Kayu Aro. Danau ini berada di kawasan Gunung Tujuh, yaitu gunung yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci. Gunung Tujuh masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Bagi pendaki gunung, Kerinci mungkin menjadi tujuan utama karena gunung tersebut merupakan gunung aktif tertinggi di Indonesia. Tetapi bagi wisatawan yang ingin sekedar menikmati keindahan alam, Danau Gunung Tujuh bisa menjadi pertimbangan sebagai tujuan wisata. Selain memiliki panorama alam yang menakjubkan, jalur yang dilalui juga lebih mudah daripada mendaki Gunung Kerinci. Selain sebagai tempat wisata, Danau Gunung Tujuh juga digunakan penduduk lokal sebagai sumber mata pencaharian. Beberapa masyarakat lokal berprofesi sebagai nelayan dan mencari ikan di danau tersebut. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI.net, Anda masih bersama Obrolan Budaya Produksi RRI Cirebon, dan saya masih bersama 3 narasumber saya yang begitu sangat hebat. Ada Pak Wali, ada Kang Deddy, dan juga ada Kang Tarmizi, Bung Tarmizi, sutradara yang sudah tidak asing lagi bagi perfilman tanah air. Ya, kita kembali ke obrolan kita malam hari ini. Nih menarik terkait dengan tema kita, Festival Milem Kampung. Kok bukan film tapi milem gitu. Nah, ini sebagai inisiator langsung kita ke Kang Deddy nih. Mas Deddy, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang membuat Anda kemudian muncul ide Festival Milem Kampung yang kemudian Anda kolaborasikan dengan pemerintah daerah? Ya, kasih Pak Dewi. Ada subjek, ada objek ya. Milem dan film itu sesuatu yang berbeda. Itu, maka kita lebih cenderung memilih sesuatu yang berbeda. Bandung bikin festival film Bandung, Jakarta juga banyak festival. Tapi kita ingin tampil sebagai sebuah daerah yang memiliki gagasan berbeda. Kita mengambil Milem. Nah, Festival Milem Kampung ini harapan kami bahwa dalam penggarapan film ini memang dikerjakan sama orang-orang kampung. Karena hari ini era digital menyebabkan orang lebih mudah membuat film. Dulu tahun 80, 90 mungkin kita membuat film begitu mahal. Memotong-motong gambar dan lain sebagainya. Bahkan menayangkannya pun jadi susah. Hari ini kita bikin apa saja bisa. Dan ini bukti bahwa masyarakat juga sangat kreatif. Hari ini kreatif. Maka kita geser ke dalam sebuah kampung bagaimana kita merangsang masyarakat untuk istilah wong Cirebonnya pamer. Iki kampungnya kita gitu. Itu kan kampung ini potensi-potensi yang di kampung. Dan pada Festival Milem Kampung ini satu RW hanya satu peserta. Dengan harapan tidak ada gap antar RT. Jadi kalau ada 2 kameramen ya bagaimana RW bisa mendudukan bersama. Jadi harapnya, dan hari ini di era teknologi juga menyebabkan akhirnya di beberapa masyarakat perkotaan itu juga saling sesama tetangga tidak saling mengenal. Maka ketika membuat film, memilem kampungnya, maka interaksi warga pasti hadir, pasti hadir. Warga saling mengenal, lagi-lagi mengenal. Dan harapan yang paling di tengah ramainya hari ini anak-anak muda yang gemar naik motor dan lain sebagainya, saya dengan Pak Wali itu berpikir bahwa kalau anak-anak muda itu sebetulnya perlu kesibukan kok. Dikasih pekerjaan, dikasih kesibukan, sehingga kalau mereka sibuk malam harinya tidur, tidak harus rame-rame konvoi di jalanan. Jadi harapannya anak-anak muda yang dilibatkan sebagai kreator, dan biasanya anak-anak muda ini imajinasinya hari ini lebih kreatif ya. Saya bisa perhatikan TikTok, saya perhatikan beberapa medsos itu justru seniman hari ini dikalahkan sama masyarakat. Banyak karya-karya seniman yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat dibandingkan masyarakat. Kami memproduksi film, jangan-jangan film kami itu tidak jauh lebih baik ketimbang produksi anak-anak muda hari ini. Kalau sebagai pengamat film dan juga sutradara yang sudah makan banyak asam garam di dunia perfilman, potensi event ini menurut Kang Tarmizi seperti apa nih? Ya, terima kasih ya. Jadi kalau menurut saya sih sangat bagus karena satu memotivasi generasi muda
Ya. Dari yang tadinya kreatif menjadi lebih kreatif. Ya. Dari yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Karena di eranya digital seperti ini kan, yaitu di film kampung dibikin potensinya apa langsung blast. Itu menjadi promosi luar biasa buat daerah ya. Buat daerah, buat khususnya RW. Tadi kalau satu RW satu judul, berarti akan ada sekian promosi daerah di Cirebon ini. Jadi buat saya sebagai pengamat film di Cirebon ya sangat bagus ya, sangat luar biasa proyek ini atau program ini. Karena bukan tidak mungkin ke depannya 1-2 tahun ke depan teman-teman yang dari RW 1 film tadi menjadi filmmaker yang sebenarnya. Karena tadi yang kata Bang Dede Gambreng, belum tentu yang dari kampung facingnya, frame-nya untuk membuat film lebih bagus daripada yang di filmmaker itu sendiri. Karena rasa kreatif ada dari hati masing-masing. Jadi mungkin saya yakin suatu saat akan ada mutiara dari kota Cirebon sendiri untuk sebuah film yang lebih besar lagi. Itu sih. Jadi buat saya ya itu harus lebih dikembangkan lagi, lebih bagus lagi lah ya, lebih diperhatikan karena programnya ya tidak semua kota punya program seperti ini gitu. Oke. Gitu sih. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Bang Tarmizi, Pak Wali, apakah ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya menggali potensi mutiara-mutiara yang tadi disampaikan oleh Kang Tarmizi ini? Sudah pasti mendukung ke arah sana, Mbak Dewi. Yang pertama adalah kota Cirebon ini salah satu dari 100 kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadi kota smart atau smart city atau kota cerdas. Ya. Dan kota cerdas ini tidak pada tataran pemerintah saja, tapi juga kita dorong dengan adanya festival film kampung ini, bagaimana kemudian masyarakat bisa menyalurkan kreativitas, inovasinya melalui pembuatan sebuah karya sinematografi, atau sudah masuk dalam kategori itu ya, Mas Didi ya? Sudah. Untuk bisa mengembangkan potensi di kampungnya, karena RW itu kan bagian dari sebuah sebutan kampung yang memang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Selain memang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi, tapi juga di situ kreativitas untuk mengembangkan potensi pariwisata, budaya juga ditampilkan. Dan ini selaras dengan apa yang menjadi bagian dari tujuan pemerintah daerah, bagaimana kemudian masyarakat bisa mengoptimalkan dirinya sendiri mau pemberdayaan masyarakat dengan penguatan ekonomi sesuai dengan tema-tema yang di tiap tahun tuh berbeda. Saya apresiasi tema-tema yang memang betul-betul bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, tapi juga mendorong dan mendukung upaya pemerintah daerah untuk baik di smart city-nya, baik di pemberdayaannya, maupun juga dari penggalian potensi UMKM itu yang sangat kreatif dan inovatif yang saya lihat dari belum semuanya Mas Didi. Kemarin ya. Tapi tahun kemarin luar biasa. Dan animo masyarakat itu kemudian menjadi sebuah sebuah rasa untuk memiliki dengan persaingan yang juga saya lihat sehat sekali gitu. Mereka punya sebuah semangat gitu ya untuk bisa membuat film berbasis kampung ini, sehingga rasa kebanggaan terhadap kampung itu jadi semakin terbentuk dan ini menjadi bagian dari sebuah baik dari sisi ekonomi, kondisi sosial politik, keamanan itu jadi mudah kita bisa intervensi program, sosialisasi program apapun yang kita masuk karena masyarakat sudah demikian guyup sehingga intervensinya lebih mudah. Dan itu luar biasa. Kalau tidak salah ini tahun yang ketiga ya. Setiap tahunnya berbeda tema yang diangkat. Betul. Jadi memang saya apresiasi tema-tema itu yang selain berbeda, tapi memang justru bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu membuat sebuah rekayasa atau apa. Asli lah baik dari pemerannya memang dari pengurus kampung, masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk juga lingkungannya yang memang itu menggambarkan situasi dan dari situ kita bisa melihat ada permasalahan yang perlu diintervensi,
Misalnya baik dari sisi pemberdayaan, dari sisi Dari hasil infrastruktur, karyanya itu ya. dari sisi budaya mungkin yang bisa kita intervensi. Dari situlah kita bisa melihat potret masyarakat yang memang secara nyata bisa kita lihat. Dan kami lihat memang alamiah gitu dengan segala dinamika, kreativitas, inovasi dan dialek, karena juga dialek yang biasa dilakukan di Cirebon. tengah-tengah masyarakat. Jadi kan yang menarik bahwa ketika membuat sebuah produksi film itu kan alat-alatnya harus seperti apa dan bagaimana gitu kan, perlu modal besar tuh ketika penggarapannya. Nah, Mas Dedi tuh kenapa kemudian bisa berpikir kita bikin film kampung? Apakah melihat masyarakat di sana bisa mengcover ide-ide itu? Ya, Dan kemudian bagaimana pesertanya sejauh ini sepanjang 3 tahun ini nih Kang Dedi? jadi saya kan awalnya melihat itu dengan teman-teman di pemerintahan itu begitu kreatifnya gitu masyarakat kita. Ya ketika dia makan di media sosial dia, "Hai guys." Gitu. Saya kira, "Hai guys, kita lagi makan nih di sini." Dia pamer gitu ya. Ya. Saya kira sangat mudah, pakai HP saja juga selesai. Tapi yang terpenting dari film kampung ini saya mengapresiasi pemerintah. Ya. Pemerintah mau terbuka menerima kritik terhadap masyarakat. Oke. Tidak ada pesanan sedikit pun dari pemerintah, gawe filmnya bagus-bagus ya. Nggak ada itu, Mbak. Jadi saya melihat itu sebagai pemerintah hari ini Cirebon terbuka terhadap kritik dengan cara yang baik tentunya kan. Karena persoalan-persoalan yang dihadirkan oleh masyarakat nanti ditindaklanjuti oleh pemerintah. Karena Dewan Juri selain Dewan Juri profesional itu seluruh SKPD, kepala SKPD menjadi juri. Sehingga mereka pasti akan menonton film tersebut. Ada sampah di sini, ada kekurangan air. Tahun kemarin, 3 tahun kemarin itu ada sebuah daerah dia pamer tentang airnya dikit gitu. Nah langsung ditindaklanjuti. Ada lagi 3 tahun kemarin ada potensi kampung yang bagus yaitu di daerah Kesenden di tepi pantai itu juga langsung direspon oleh ini yang menarik Kang Dedi ketika hasil produksinya kan diharapkan menjadi media wadah pemerintah daerah membantu Pemda untuk mempromosikan potensi yang ada di daerahnya. Nah, bagaimana kemudian untuk melakukan penggarapan produksi audiovisual? Apa sih menurut Kang Tarmizi nih, Bung? Apakah apa dasar yang harus dimiliki ketika masyarakat yang masih awam tentang penggarapan produksi audiovisual ini? Dasarnya apa yang penting untuk dipahami terlebih dahulu sehingga produksi mereka betul-betul bisa sangat bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat termasuk pemerintah daerah yang dalam hal ini kemudian juga dijadikan jembatan untuk mempromosikan daerahnya. Ya kalau film itu sendiri kan sebenarnya target output yang dikejar ya. Ini kan kalau saya lihat film kampung itu kan targetnya adalah mempromosikan, membantu pemerintah daerah atau Pemkot untuk bagaimana mengangkat potensi daerah. Nah sebenarnya kalau standarnya apa sih? Ya itu sudah cukup. Kalau untuk hanya itu. Tetapi kalau kita berbicara outputnya, kita kan misalkan sutradara mau bikin apa sih gitu? Bikin film buat di Trans TV, dia punya standar kan, Trans TV harusnya ini. Atau misalkan apa sih harapannya kita mau tayang di layar lebar nih, berarti standar kameranya yang ini, 4K dan lain sebagainya. Jadi saya pikir dari film kampung ini ya cukup dengan handphone yang bisa di-blast, bisa kapan saja orang bisa lihat, situ udah cukup karena target outputnya ya seperti itu ya, mempromosikan dan membantu pemerintah. Dan mungkin saya nambahin dikit, Mbak Dewi. Masyarakat kita hari ini tuh sudah nggak peduli dengan teknik. Filmnya mau goyang, mau apa, gambarnya itu tidak. Yang penting bagaimana kreator mampu menarasikan itu dengan baik. Semisal beberapa tayangan di media sosial itu menjadi viral karena memang dia mampu menarasikan itu dengan baik. Nah hari ini Cirebon sedang melakukan upaya keras menarasikan daerah. Bahwa kami ini melalui film. Saya nggak pernah ke Amerika, tapi saya tahu di Amerika itu senjatanya bagus-bagus karena ada film Rambo. Satu orang bisa mengalahkan satu Vietnam. Saya bisa tahu apa kungfu itu ada di Cina. Saya belum pernah ke Cina. Nah hari ini menurut saya media yang terbaik kita hari ini untuk mempromosikan daerah melalui film. Dan tidak menutup kemungkinan karya RW kita ini, karya anak-anak kampung ini ditonton juga oleh orang Amerika, ditonton juga oleh orang. Kalau dulu kita kan terbatas, televisi kita itu terbatas lah untuk bisa. Jadi hari ini saya kira
ini peluang gagasan yang sangat baik dan kebetulan pemerintahnya juga ngotot. Kalau pemerintahnya ngotot enak. Tapi kalau pemerintahnya nggak ngotot, nah ini repot kita kan gitu. Nah, dari proses 2 tahun perjalanan penggarapan Festival Film Kampung 2 tahun yang lalu, ini masuk tahun ketiga. Pak Wali sendiri merasakan ada dampak positif yang dirasakan oleh pemerintah daerah dari hasil karya peserta Festival Film Kampung ini, Pak Wali? Oh pasti Mbak Dewi. Karena kalau kita lihat tema yang dilakukan dan diterapkan setiap tahun itu kan berbeda. Ya. Kita juga bisa melihat dari apa sih yang lagi kita perlu bereskan, kita perlu juga masukan dan perlu kita promosikan kan gitu. Sehingga tahun pertama kalau nggak salah ya Mas Dede ada kampungnya kita. Nah, itu menggambarkan bagaimana kemudian potret-potret kampung dengan segala permasalahan, dengan segala potensi yang kemudian tadi Mas Dede bilang dinarasikan dalam sebuah karya film dalam bentuk yang bisa memang diinspirasi format YouTube yang kemudian dinilai oleh teman-teman di dinas sebagai bagian dari sebuah masukan dan bisa melihat dinamika permasalahan dan juga mungkin potret yang ada yang memang perlu disentuh karena ya walaupun Cirebon nih luasnya tidak terlalu luas 39,4 km persegi, tapi kan dinamika yang ada. Kita juga tidak bisa menjangkau langsung ke pelosok-pelosok di kampung, tapi dengan melalui narasi yang dituangkan dalam sebuah karya sinematografi ini kita bisa melihat. Karena kita minta salah satu penilaiannya dari kepala dinas dan badan yang kita miliki supaya mereka bisa melihat hasil ada kinerja. Hal yang harus kita intervensi dan ada hal positif bagian dari yang sudah kita lakukan. Kalau kurang ya kita akan intervensi. Tahun kedua dapur ngebul, bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat perempuan UMKM. Sehingga kita lihat, ternyata banyak potensi kita bisa kembangkan, kita bisa bantu dorong pemasaran, kita bisa pendampingan dalam sisi oleh teman-teman dinas. Dan terakhir hari ini adalah pekarangannya kita. Ruang terbuka hijau. Karena kita ingin dengan perkotaan yang tadi luas wilayah yang cuma 39,4 km persegi dengan luas terbangun yang sudah ada 64%, sisanya memang luas yang belum terbangun, tapi kita RTH-nya sangat sedikit, baru 9%, masih ada 11%. Bagaimana kemudian pekarangan-pekarangan yang ada di masyarakat, baik yang dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk fasum, termasuk juga lahan tidur, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, apakah menjadi bagian dari sebuah pemberdayaan ekonomi ataupun juga bagian dari ruang terbuka hijau yang kita tetapi ini yang sangat apresiasi lah kami melihat pada tema. Nanti tahun depan temanya apa? Kita diskusi. Ya, kan jadi saya mau tanya, kan kita menggait peserta itu kan beragam ya. Nah, sebetulnya pangsa utama dari peserta yang ingin dipesertakan dalam Festival Film Kampung itu siapa sih? Anak muda kah? Atau organisasi rukun warganya? Atau siapa sebenarnya yang jadi tujuan utama? Ya kan kita agak miris sama anak-anak muda hari ini. Tapi kita tidak bisa terus menyalahkan mereka. Anak muda hari ini tidak suka tradisi lokal, lebih memilih barat. Jangan-jangan senimannya yang salah. Mereka menghadirkan sesuatu pertunjukan yang asal. Sehingga barat menghadirkan pertunjukan dengan bagus. Kalau anak-anak kita suka barat ya jangan salahkan anak-anak dong. Senimannya yang salah. Jadi kita selalu terus menyalahkan. Maka hari ini kita memberi ruang kreatif anak-anak. Ada ruang yang kreatif dibandingkan bergerombol naik motor. Ini ada lahan kosong, mari kita tanam hijau, penanam pohon, lalu kita bikin film. Nah, kebetulan genre film di Festival Film Kampung itu adalah doku drama. Jadi doku itu dokumentasinya, ini nggak ngarang gitu. Bentuknya asli seperti ini, ada dramanya gitu. Nah, kalau tidak salah beberapa yang lagi viral ini juga ada contek-contekan ya. Nah, biasa lah kalau kita ini kalau ada hantu-hantu disuka gitu kan. Tapi ya itu sebagian bagian daripada bumbu dalam pembuatan film. Jadi targetan yang terbesar adalah anak-anak muda, Pak RW,
Pak RT itu memberikan ruang saja, mendukung gitu. Baik, kita nanti akan tanya ke Bung Tarmizi terkait dengan sekarang kan menjamur selebgram. Di Cirebon bahkan ada salah satu katanya selebgram yang juga hebat ya, bahkan berpenghasilan luar biasa. Nanti saya akan tanya ke beliau terkait dengan bagaimana kemudian event festival kampung ini apakah berdampak pada meleknya teknologi bagi masyarakat. Kang Tarmizi tahan jawabannya. Saya akan kembali mendengar dan pemirsa RRI Net masih di obrolan budaya produksi RRI Cirebon. Jangan kemana-mana. Tahukah kamu, ternyata surat suara dalam pemilu mulai digunakan sejak zaman Yunani kuno. Pada masa tersebut, masyarakat menggunakan potongan tembikar sebagai surat suara. Nama kandidat pilihan ditulis pada potongan tembikar itu. Kemudian, surat suara yang benar-benar terbuat dari kertas pertama kali digunakan pada tahun 139 sebelum Masehi di Roma, namun sempat terputus. Pada tahun 920 Masehi, masyarakat India kuno di Tamil Nadu menggunakan daun palem sebagai surat suara dalam pemilihan majelis desa. Caranya, nama kandidat ditulis pada daun palem, kemudian dimasukkan dalam pot lumpur untuk dihitung. Surat suara kertas kemudian digunakan kembali di negara bagian Victoria, Australia pada tahun 1857. Surat suara ini berisi daftar semua kandidat. New York adalah negara bagian Amerika Serikat pertama yang mengadopsi jenis surat suara tersebut. Secara bertahap, surat suara ini kemudian diganti dengan tiket yang dicetak oleh partai untuk menunjukkan kandidatnya. Selanjutnya, surat suara makin berkembang dan diadopsi di hampir semua negara. Jelajah Nusantara. Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem, sahabat budaya, bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua. Sebaiknya Anda tahu. Temulawak atau Curcuma xanthorrhizarox merupakan tanaman dari suku temu-temuan yang sudah banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia dan rimpangnya dapat membesar alias gemuk saat ditanam di tanah yang gembur. Temulawak terkenal karena kandungan kurkumin yang memang membawa banyak manfaat bagi kesehatan manusia karena terbukti memiliki kandungan lain yang sama baiknya seperti satepung dan minyak atsiri yang dapat meningkatkan kerja ginjal serta bersifat antiinflamasi. Berikut beberapa khasiat temulawak. Menurunkan kolesterol dalam darah dengan mengkonsumsi temulawak selama 4 minggu berturut-turut. Menyehatkan saluran pencernaan seperti perut kembung, meringankan gejala osteoartritis seperti bengkak maupun nyeri sendi, mencegah obesitas dan diabetes, dan mengatur kadar lemak dalam tubuh yang memicu obesitas. Membantu mempercepat penyembuhan infeksi jamur, menyehatkan hati dari pengaruh radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif, mencegah kanker pada usus besar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama obrolan budaya bersama saya Dewi dan tiga narasumber hebat saya, ada Pak Wali Kota, Pak Yani dan juga ada Bung Tarmizi, saudara dan pengamat film malam hari ini. Jadi saya sempat break di
ingin bertanya kepada beliau terkait dengan apakah kemudian event festival film kampung ini juga jadi media untuk masyarakat agar tidak gaptek melek akan teknologi. Apakah Anda sepakat dengan hal itu? Ya, saya sangat sepakat sekali ya, karena kan kita sudah sekarang ini media teknologi digital sudah ada di genggaman. Orang bangun tidur sudah upload. Saya lagi tidur, saya bangun, saya lagi di mana sudah upload. Artinya itu kan teknologi ya. Nah, hubungannya dengan film kampung ini sangat bagus karena ya yang tidak dikonsep aja sudah langsung viral. Apalagi film kampung yang sudah RT-nya jadi kameramen misalkan, atau ketua Karang Taruna jadi sutradara. Itu kan sudah terkonsep. Jadi ketika kita dibandingkan dengan yang viral-viral sekarang, ya mungkin film kampung akan lebih bagus ya hasilnya karena terkonsep itu sendiri. Nah, terkait dengan melek digital, ya udah pasti melek digital karena sekarang udah di genggaman, sinematografi sudah di tangan kita, kapanpun kita bisa memanfaatkan itu sih sebenarnya. Kak Edi, kalau dari festival film kampung sendiri, apa sih yang kemudian dipilih? Seperti apa pemilihannya? Bentuk penghargaannya seperti apa sih? Apakah hanya produksinya saja yang mendapat penghargaan atau aktor-aktor di dalamnya juga ada penghargaan khusus? Ya. Jadi saya selalu mencurigai bahwa di setiap kampung ini ada kreator-kreator yang hebat. Pasti ada. Cuman bagaimana mereka mampu mengekspos diri. Jadi sekarang ketahuan bahwa di kampung ini ada beberapa nominasi itu, naskah terbaik, skenario terbaik, sutradara terbaik, tadi sinematografi, kameramen terbaik, terus aktor pembantu laki-laki, aktris pembantu aktor terbaik, aktris terbaik, terus sutradara terbaik. Yang paling menarik adalah ada manajemen terbaik. Bagaimana hari ini kita tidak sekedar mampu membikin, tapi bagaimana menjual. Nah, itu bisa kita tentukan dari mana? Itu bukan dari juri, dari hasil viewer. Dalam seminggu itu setelah film sedang dilombakan, sedang dinilai oleh Dewan Juri, masyarakat berhak menonton itu dan memberi ucapan like, komen, jumlah viewernya terbanyak, maka dia menjadi pemenang. Itu untuk kategori manajemen terbaik karena terbiasanya kita itu biasa memproduksi saja, tapi ngejualnya tidak bisa. Maka manajemen terbaik itu yang menjadi poin penting agar film-film mereka itu bisa di-share ke beberapa temannya, nonton dong. Akhirnya nonton banyak. Itu manajemen terbaik. Dan yang paling saya kira hari ini yang paling terpenting adalah Bu Dewi. Saya ada puisinya Sutarji Kalsum, Bahri, Presiden Penyair, yang menarik. Asal sebab kembali ke sebab, asalnya tanah kembali ke tanah. Saya kira sebetulnya ini juga untuk merangsang beberapa kreator, beberapa orang-orang hebat di Cirebon untuk pulang kampung, bangun kampung halamannya. Mas Tarmiji ini orang Cirebon, besar di Jakarta, hari ini ditantang untuk bikin film tentang Cirebon, mempromosikan Cirebon gitu. Jadi banyak sekali para kreator yang tersebar di berbagai Nusantara, orang Cirebon, gitu. Tapi lebih nyaman di sana. Maka hari ini malu dong kalau di rumah kampungnya beliau itu RW-nya kalah filmnya. Ada sutradara besar. Saya untung saya panitia, kalau saya bukan panitia, Pak. Bikin juga. Bikin. Sebab kalau kalah malu, gondrong hebat aja rambutnya, kan gitu. Jadi saya kira ini teman-teman RR ini juga yang di kampungnya kalau kalah film ya gimana sih kan gitu. Jadi ini kita saling memacu kreativitas. Bahkan ada penilaian lurah terbaik. Bagaimana lurah mampu mendorong kreativitas, camat mampu mendorong warga-warganya untuk itu. Karena di beberapa daerah di Indonesia kalau kita keliling itu ada lurah yang tidak kenal dengan warganya kan. Nah, kebetulan Cirebon kecil, jadi lurah bisa sangat tahu persoalan masyarakat. Jadi saya kira di film kampung ini beberapa ada sinematografi juga kita nilai dengan sungguh, dan itu kita libatkan beberapa dewan juri profesional. Tahun ini ada Mas Eki, Adit Sopo Jarwo, pembuat film produser sekaligus sutradara Adit Sopo Jarwo, ada Malhamang Jam-Jam dari bengkel lurah pertama bengkel Teater Rendra, terus ada akademisi, juga ada Pak Awai Enawar, beliau penyair sekaligus wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Terus ada
Ini Madin Tiasawan, beliau mantan pengurus di Dewan Kesenian Jakarta. Beliau juga banyak menulis tentang naskah-naskah film. Itu ada beberapa juri profesional yang kita hadirkan. Jadi penilaian teman-teman SKPD itu akan dinilai kembali oleh Dewan Profesional. Wow, luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. Oke. Ada isu bahwa ini kayak cuap nih, karena jurinya banyak. Jurinya banyak dan profesional ya, tidak main-main. Oke. Ini yang menarik ketika saat ini, sekarang ini Bung Tarmizi dari jauh-jauh dari Jakarta datang ke Cirebon, apakah juga punya ini saya curiga ini punya proyek khusus di mana beliau juga sedang mencari potensi-potensi daerah dan boleh jadi mungkin ada minat untuk membuat film di Cirebon karena saya dengar nih beliau juga ada daerah-daerah Cirebon. Apakah seperti itu, Bung? Iya, sebenarnya saya balik ke Cirebon itu sudah 2 tahun yang lalu. Sudah riset segala macam. Nah, kebetulan teman-teman di Cirebon ini juga mendukung bahwa kreativitas adalah segalanya. Karena karya menjadi lahir untuk kita sendiri, untuk wilayah kita sendiri. Nah, saya sekarang sedang mempersiapkan film Merah Putih, Senyum Merah Putih untuk Cirebon ke Nusantara. Wow, luar biasa. Nggak main-main loh ini ya. Langsung turun. Mungkin Pak Wali juga nanti akan dilibatkan kali ya. Ya, entah jadi guru gitu ya Pak. Biasa. Oke. Tapi MOU-nya belum deal. Oke, balik lagi ke event Festival Film Kampung Pak Wali. Ini kan event tahunan. Artinya bahwa ini juga bukan pekerjaan mudah untuk mempertahankan event ini dari tahun ke tahunnya. Nah, bagaimana kemudian pemerintah daerah sendiri, apakah untuk mempertahankan event yang luar biasa ini potensinya, kemudian juga dampaknya, apakah pemerintah daerah juga menggait pihak-pihak ketiga atau swasta, sehingga kemudian ini betul-betul bisa menjadi agenda tahunan yang terus akan dan terus? Baik, sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya ingin menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Tarmizi. Terima kasih sudah kembali ke Cirebon dan membuat proyek yang dipersembahkan untuk hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Jadi insya Allah dilaunchingnya 17 Agustus ya. Wah. Jadi Senyum Merah Putih judulnya yang saya dapat informasi. Dan di situ pemainnya memang selain pemain yang sudah profesional atau aktor, tapi juga melakukan casting untuk pemain-pemain lokal ya. Wow. Dari experience, pengalaman dan juga mungkin proses pembelajaran. Dan kami juga minta untuk promosikan nih. Ya, betul. Ini dengan potensi-potensi yang ada supaya orang tadi penasaran untuk datang ke Cirebon. Kadang-kadang juga, wah ini lokasinya di mana? Ya, betul. Kemudian untuk terkait dengan konsistensi dan kemudian bagaimana pemerintah daerah bersama para seniman yang ada di Kampeng yang tergabung dalam sebuah kelompok namanya Majelis Seni dan Tradisi. Ini bagian dari sebuah kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas. Kita dorong, kita dukung, dan kemudian sepenuhnya ini kita lakukan proses pembiayaan melalui APBD, melalui dinas kami, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dan memang kita sudah janjikan untuk bagi RW yang memproduksi dan mengikuti, mengikut sertakan filmnya dalam Festival Film Kampung. Insya Allah kita akan berikan stimulus untuk luar biasa. Tapi yang sudah berproduksi tidak semua kepada RW yang ada. Kalau RW yang ada secara operasional sudah kita berikan. Tapi khusus untuk yang sudah mengikuti, insya Allah nanti akan ada stimulus. Selain memang ada hadiah-hadiah yang sudah dipersiapkan. Piala PPG. Bergilir ya. Kemudian keterlibatan pihak swasta, ya selain misalnya seperti malam hari ini ada dukungan dari Wihara Dewi Ulas Asih, kemudian nanti kita juga dari teman-teman perbankan
yang menjadi bagian dari dukungan terhadap keseluruhan hari jadi, dan tidak menutup kemungkinan kalau kemudian melalui RRI-Net yang memang punya kepedulian terhadap karya-karya putra daerah, untuk bisa, wah saya mau nih membantu dalam bentuk apakah kamera, hadiahnya, dan stimulus dalam bentuk tunai yang menjadi bagian apapun yang kita harapkan itu menjadi bagian sebuah kolaborasi antara pemerintah dan swasta yang lebih luas. Betul. Kalau itu kemudian kita bisa lakukan kolaborasi pentahelix ini kan menjadi bagian dari sebuah kekuatan itu, Mbak Dewi. Baik. Artinya bahwa pihak luar juga sebetulnya pemerintah daerah dan dalam hal ini di event Festival Film Kampung sangat terbuka ketika ingin bergabung gitu ya untuk mensukseskan event ini dan mempertahankan event ini sehingga kemudian terus tetap berjalan. Dan sepertinya Pak Wali ini waktunya kita yang terbatas, tapi sebelumnya saya mau ke Bung Tarmizi dulu nih, closing statement dari obrolan kita terkait dengan bagaimana kemudian Festival Film Kampung ini menjadi wadah eksistensi potensi daerah khususnya di Kota Cirebon. Ya. 1 menit ya Bang. Baik, jadi menurut saya adalah Film Kampung sebuah program yang sangat luar biasa karena bisa menjembatani kreativitas anak muda dari mulai tingkat RW bahkan sampai dengan tingkat kota. Akan memberikan sebuah aspirasi karya yang sangat banyak bermunculan dari masing-masing desa. Artinya itu sangat luar biasa dan saya sangat mendukung apabila memang saya diperlukan untuk di sisi mana lah yang saya bisa. Wow, luar biasa. Keren. Langsung terjun loh, langsung ikut mau terlibat nih. Baik, kalau dari Kang Deddy sebagai inisiator Festival Film Kampung, statement terakhir Anda untuk pemirsa dan pendengar RRI-Net? Ya, hanya dengan kecintaan, seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Sebab kalau tanpa cinta, apapun hambar. Cirebon, saya bangga sebagai orang yang dilahirkan dan besar di Cirebon. Ingin juga Cirebon menjadi sebuah kota yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Cirebon tidak mau dianggap, saya sebagai orang Cirebon tidak mau dianggap remeh. Daerah kami harus seperti misalnya New York atau seperti itu, enggak. Cirebon dengan kearifan lokalnya, dia akan berdiri kokoh. Dengan berbagai kekayaannya akan berdiri kokoh. Semoga dan itu semua bisa terwujud, dasarnya harus cinta. Terakhir Pak Wali, harapan dari event Festival Film Kampung untuk masyarakat Cirebon khususnya, kemudian umumnya untuk masyarakat Indonesia, plus closing statement-nya Pak. Baik, terima kasih Mbak Dewi, obrolan diskusi yang luar biasa. Jadi pada kesempatan terakhir, pertama dalam rangka Hari Jadi Cirebon yang ke-597, ini bagian dari sebuah refleksi perjalanan kita, 500 hampir 6 abad perjalanan Cirebon sebagai sebuah wilayah maupun juga sebagai sebuah kota administratif yang menjadi bagian dari wilayah Jawa Barat dan Indonesia. Ini menjadi bagian dari sebuah refleksi dan juga kita harapkan dukungan serta partisipasi dari seluruh masyarakat terhadap apa yang sudah dicapai, itu bisa kita terus pelihara, kita terus tingkatkan, dan apa yang belum kita capai, belum berhasil, mudah-mudahan kita bisa wujudkan, yang tujuannya adalah bagaimana kemudian peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, sisi penguatan di ekonomi lokal, itu menjadi bagian dari concern pemerintah daerah. Dan tanpa dukungan masyarakat rasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan dengan momentum Hari Jadi ini adalah sebuah kolaborasi, kerjasama, komunikasi yang efektif supaya kita bisa bersama-sama bisa membawa Kota Cirebon ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk konteks film kampung yang kita harapkan terus bisa berlanjut, Mas Dedi, dengan pelibatan dengan siapapun pemimpinnya, dengan pelibatan masyarakat yang lebih luas, karena dengan
dengan bagaimana kemudian menyiapkan sebuah karya itu kan menjadi bagian dari sebuah kekuatan, dan ini akan menjadi bagian dari modal kita untuk bisa terus bersama-sama terus berjuang dan bisa menampilkan potensi. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan terhadap kritik permasalahan yang ada, itu menjadi bagian dari masukan, dan mudah-mudahan tahun depan ya semakin banyak RW yang terlibat, semakin dinamis, semakin kompleks juga promosi permasalahan yang bisa kita tangkap, dan mudah-mudahan berlanjut. Jadi setiap nanti karya produksi yang ada melalui forum ini, ya nanti akan pemerintah daerah akan memberikan stimulan, tapi yang penting jadi dulu sebuah karya dinilai, dan itu menjadi bagian dari sebuah reward yang bisa kita harapkan sesuai dengan kemampuan keuangan. Tapi yang pasti kita apresiasi, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sebuah upaya kita untuk pada saatnya untuk intervensi program akan lebih mudah, terutama yang berkaitan dengan program-program prioritas seperti penurunan prevalensi stunting maupun juga kemiskinan. Itu Mbak Dewi. Sukses Pak Wali. Amin, terima kasih. Selamat hari jadi. Terima kasih. Ke 597. Iya, baik, terima kasih Pak Wali Kota untuk obrolan di malam hari ini. Terima kasih, sangat luar biasa, saya apresiasi di tengah kesibukan beliau bisa menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita, pendengar dan pemirsa RRI.net. Terima kasih juga untuk Kang Deddy. Terima kasih Bung Tarmizi, produser dan sutradara film yang luar biasa. Terima kasih datang jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk obrolan kita malam hari ini. Walaupun hanya 2 jam ya Pak. Baik, terima kasih luar biasa. Dan pendengar pemirsa RRI.net, mengutip kata bijak yang dituliskan dari seorang sutradara senior, Slamet Raharjo. Dia pernah menulis, seni itu tidak mengenal tua dan muda. Yang terpenting adalah bagaimana bisa meyakinkan dan tidak meyakinkan. Ketika jejak dilangkahkan, maka 1000 kreativitas akan terlahirkan. Terima kasih, saya Dewi Puja dan seluruh tim kerabat kerja produksi RRI Cirebon, obrolan budaya edisi kali ini pamit. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.